Makanya di malam nisfu Sya'ban, nanti ibu-ibu sekalian jangan lupa amalin nih bacaannya. Yang diajarkan, yang dilakukan oleh para guru-guru kita. Kabarnya ini diajarkan dari Nabi Muhammad. Sebab para sahabat ngamalin, para tabi'in ngamalin, para ulama-ulama sepanjang zaman ngamalin, Bu. Saya belajar dulu di Indonesia 8 tahun sebelum saya lanjutkan ke luar negeri. Nah itu ibu-ibu sekalian, semua tuh ulama-ulama Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur ngajarin sama semua dah malam nisfu Sya'ban baca Yasin 3 kali. Udah ibu ikutan ulama aja daripada ikutan yang gak jelas tuh Bu. Baca Yasin malam nisfu Sya'ban bid'ah. Bid'ah tuh gimana? Bid'ah tuh dolalah. Kullu bid'atin dolalah. Semua bid'ah adalah sesat. Wa kullu dolalatin finnar. Semua kesesatan membawa neraka. Maksud kamu orang baca Yasin masuk neraka gitu? Lah ini kan rada enggak enak dipikir ya. Rada enggak pas gitu otak kita mikirnya. Jadi maksud kamu orang baca Yasin malam nisfu Sya'ban sesat. Terus kalau sesat masuk neraka. Berapa banyak orang-orang di mana-mana baca kalau malam nisfu Sya'ban Yasin 3 kali. Andai nih nggak ada yang ngajarin kecuali seorang ulama yang saya tahu sangat soleh, dia ngamalin dan dia ngajarin, saya sih akan ikut. Ibu betul nggak gitu? Misalnya ini ibu nggak ada yang ngajarin nih, tapi saya ngajarin ibu-ibu. Bu, nanti malam Jumat ibu baca sholawatan ini dah. Enak Bu, saya tuh kalau habis baca sholawatan ini tuh saya doa minta sama Allah tuh doa saya diijabah gitu. Hati jadi lebih tenang. Ibu amalin apa enggak? Amalin. Nah diajarin sama satu orang saya aja, asal ibu tahu saya punya sanad ilmu. Maksudnya saya punya kapasitas ilmu untuk mengajarkan itu. Ibu akan amalkan. Apalagi Bu yang ngajarin ulama banyak banget dah. Dari di Indonesia sampai ke luar negeri. Dan Nabi Muhammad telah mengatakan, lan tajtami' ummati ala dhalalah. Umatku ini gak akan pernah sepakat dalam kesesatan. Nabi itu yang bilang, umat saya gak bakalan sepakat dalam kesesatan tuh gak ada ceritanya. Nah ini menurut saya baca Yasin 3 kali di malam nisfu Sya'ban itu adalah sesuatu yang disepakati oleh umat. Bukan hanya di Indonesia. Jadi kalau ada yang bilang, itu tuh budayanya orang Indonesia, mainnya kurang jauh. Mainnya kurang jauh tuh Bu tuh. Suruh pergi tuh ke Yaman, suruh pergi tuh. Habib Zain bin Smith di Madinah ngajarin, ibu ya. Suruh pergi tuh. Sayyid Maliki di Mekah ngajarin. Ulama-ulama ngamalin. Ibu-ibu sekalian, suruh pergi ke Syekh Ramadan Al-Buti. Ya Bu ya, di Syria ngajarin. Pergi tuh ke Mesir, diajarin. Semua pada ngamalin kok. Nah kamu gak ngamalin ya ikutan siapa gitu kan. Nah insya Allah bisa kita amalin ya Bu ya. Apalagi menyangkut urusan sama nasib. Innallaha yatajalla fi lailatin nisf min Sya'ban fayaghfir illal musyrik wal musyahin. Kata Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, Allah akan menunjukkan rahmat, menurunkan rahmat, anugerah kasih sayangnya pada malam nisfu Sya'ban. Dengannya, dengan kasih sayang tersebut, Allah memberi ampunan kepada hamba-hambanya yang mukmin, kecuali yang gak dapat ampunan siapa? Al-musyrik, orang yang menyembah selain Allah. Wal musyahin, dan orang yang hatinya terdapat kebencian terhadap, dendam terhadap salah satu dari hamba Allah yang beriman. Nih, kesian nih, 2 orang tersebut nih gak bisa dapat rahmatnya Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban. Semoga kita terhindar darinya insyaallah. Amin. Baca Yasin 3 kali. Yasin yang pertama diniatin biar apa Bu? Panjang umur dalam taat. Kalau minta panjang umur jangan asal panjang Bu. Ibu mau umur panjang di atas tempat tidur kagak bisa ngapa-ngapain? Gak mau. Ibu mau panjang umur buat banyakin daftar dosa?
Nggak mau. Kita minta sama Allah panjang umur fi khairin wa lutfin wa afiyah. Fi taatillah, dalam taat kepada Allah, fi khairin wa lutfin wa afiyah, dalam kebaikan, dalam keselamatan dan dalam kesehatan. Insya Allah. Yasin yang kedua, Ibu baca dengan niat urusan rizki, Ibu ya. Biar lancar, biar berkah, biar manfaat. Dan Ibu jangan salah Bu, rizki itu juga bukan hanya urusan uang, apalagi urusan makanan. Enggak sama sekali Ibu ya. Rizki itu luas Ibu-ibu sekalian. Karena manusia tuh punya 3 bagian nih. Ada badan, ada akal, ada hati. Semuanya ketiganya perlu rizki. Badan Ibu perlu rizki. Buat makan, buat nutup aurat, buat tempat buat tidur, buat tempat buat bepergian. Kan gitu Ibu ya? Maka yang namanya makanan, yang namanya sandang atau pakaian, yang namanya rumah, tempat tinggal, mau itu ngontrak, mau itu beli, mau itu nebeng. Ya Bu, semuanya sama aja, itu juga merupakan bagian dari rizki. Termasuk juga kendaraan, mau itu punya sendiri, mau itu nebeng sama teman, mau itu naik kendaraan umum, sama aja Bu. Itu namanya rizki juga gitu. Rizki juga. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan tuh rizkinya badan gitu ya. Kemudian ada lagi rizkinya akal. Maka Ibu selain minta rizki yang badan, Ibu juga minta rizki yang akal. Apa tuh? Ilmu yang manfaat. Ya kan gitu ya? Itu namanya rizkinya akal Ibu tuh. Bisa punya ilmu. Dan buat ilmu itu Bu perlu guru. Makanya Ibu juga perlu minta dikaruniai guru. Terutama buat anak cucu Ibu dah. Ke depan nih waktunya kita gak tahu zamannya akan jadi seperti apa. Maka Ibu perlu membekali anak-anak cucu-cucu Ibu dengan doa-doa. Doanya salah satunya adalah minta ya Allah, karuniakan untuk anak-anak cucu-cucuku ilmu yang bermanfaat dan guru yang memandu mereka menjalani kehidupan. Orang kalau ada gurunya insya Allah benar Bu. Kalau gak punya guru nih bisa ngeblangsak mana-mana Ibu ya. Mama jangan baca doa nisfu Sya'ban mah. Itu bid'ah. Kamu taunya dari mana nak? Dari Google. Ini berguru sama Mbah Google. Bu ya. Berguru sama Syekh Yahoo nih. Berguru sama yang enggak ada ininya gitu. Sambungannya. Gitu kan. Nah itu masalahnya tuh. Mudah-mudahan dah semuanya pada dikaruniai guru yang soleh. Yang dapat membimbing jalan kehidupan kita. Insya kata Allah dalam Al-Quran, وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهِ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا. Siapa yang disesatkan oleh Allah, Allah tidak akan memberikan padanya seorang guru pembimbing. Artinya, kalau kamu dikasih dalam hidupmu ada guru yang kamu dengarkan, guru yang kamu bisa ikuti cara hidupnya, guru yang bisa kamu ikuti pemikirannya, maka artinya kamu adalah orang yang dikehendaki baik oleh Allah, yang dikehendaki mendapatkan petunjuk dari Allah. Ibu ya, doain anak-anaknya, doain cucu-cucunya, biar semuanya berada di dalam jalan lurus sehingga otaknya, akalnya, pikirannya berada dalam jalan yang benar. Insya. Kemudian Bu ada lagi nih. Rizkinya hati. Rizkinya hati. Banyak nih Bu nih. Ibu punya keluarga yang soleh. Itu merupakan rizkinya hati Bu. Betul apa enggak? Ibu kok punya anak gitu kan. Anak Ibu bandel. Anak Ibu gak bisa diomongin. Ibu pegel hati gak Bu? Pegel hati Ibu, ya Allah. Sedih hati Ibu. Makanya punya anak yang soleh-solehah. Itu merupakan rizki hati. Rizki hati nih Bu, nih nilainya lebih tinggi daripada rizkinya badan Bu. Bu, punya suami yang soleh, rezeki apa bukan? Rezeki Ibu ya, rezeki. Punya suami yang soleh lebih baik daripada gak punya suami. Tapi Bu, punya suami yang megelin, mendingan kagak punya suami dah. Betul gak? Betul gak? Betul,
Jangan, ya Allah kasih saya suami deh ya Allah, yang penting laki-laki dah. Enggak, ibu mesti punya standar gitu kan, yang soleh, yang bisa bawa kebaikan dunia akhirat. Rezeki tuh ibu-ibu sekalian, rezeki. Makanya minta tuh sama Allah rezekinya hati. Rezekinya hati tuh macam-macam ya bu ya. Akhlak yang baik, itu juga rezekinya hati. Ya kan? Minta dikaruniai akhlak yang bagus, minta dikaruniai perilaku yang benar, minta dikaruniai kehidupan yang menyenangkan. Itu rizki hati tuh. Kita minta ke semua rizki ini dari Allah Subhanahu wa taala pada malam nisfu Sya'ban nanti. Ini saya sampaikan biar ibu-ibu gak nyesel. Kalau ibu-ibu taunya nanti pas malam 17 Sya'ban, udah lewat nisfu Sya'bannya, ya ampun. Kok baru tahu sih, kemarin doanya cuman gitu doang nih. Gitu kan. Tapi kalau saya kasih tahu sekarang, ini kan udah deket nih. Jadi ibu-ibu gak nyesel. Kalau saya kasih taunya 2 minggu yang lalu, takutnya ibu-ibu keburu lupa. Apa ya gitu, Ustazah kemarin tuh ngajarin kayaknya penting dah. Tapi apa gitu udah lupa lagi. Nah ini kan deket nih, insya Allah gak lupa ya Bu ya. Baca Yasin yang pertama, niat panjang umur dalam taat. Baca Yasin yang kedua, niat rizki, zahir batin, rizkinya badan, rizkinya akal, rizkinya hati. Kemudian, ini yang paling penting nih, bergantung dengannya nasibmu di akhirat. Minta agar dimatikan di waktunya nanti dalam keadaan husnul khotimah. Karena kayak apapun senengnya hidupmu di dunia, andai orang hidupnya seneng banget nih di dunia, meskipun gak ada yang kayak begitu. Orang tuh yang namanya hidup tuh pasti aja ada enak, ada gak enaknya kan. Tapi andai ada orang hidup seneng aja di dunia nih, tapi matinya su'ul khotimah, Bu, udah deh tuh. Jadi penyesalan sepanjang kehidupannya nanti di akhirat. Sebaliknya, kalau ada orang hidupnya susah terus, tapi matinya husnul khotimah, udah tuh. Bakalan jadi kesenangan nantinya di akhirat. Lupa sama semua kesusahan kehidupan kalau dia matinya dalam keadaan husnul khotimah. Minta sama Allah, ya Allah apabila datang ajal menjemput kami, matikan kami dalam husnul khotimah. Kenapa kok kami enggak saya Ustazah? Ya boleh kami, boleh saya. Cuman kalau ibu-ibu doa kami, ibu niatin juga buat anak-anak. Ya Bu ya? Buat suami, buat orang-orang yang ibu sayangi. Semoga semuanya dimatikan dalam husnul khotimah. Ibu-ibu sekalian yang saya muliakan. Nah nanti nih Bu, abis nisfu Sya'ban lewat. Oh ya, nanti malam nisfu Sya'ban tuh usahakan ada sedekah. Yang ibu sedekahkan. Walaupun sesedikit apapun, saya orang susah Ustazah, ya gak apa-apa, susah juga ada. Tapi kan ibu makan, betul apa enggak? Nah dari yang ibu makan itu, sebagian dah, ada yang ibu sedekahkan. Walaupun nasi sebungkus melauknya ibu ya, kasihin kepada orang lain. Ibu punya 20.000, ibu sedekahin 10.000, 5.000, itu nilainya besar Bu di mata Allah. Dirham sabak alf dirham, kata Nabi Muhammad. Kadang-kadang 1 dirham nilai pahalanya di sisi Allah lebih banyak daripada 1.000.000 dirham, 1.000 dirham. Ibu nih sedekah 1.000 rupiah bisa jadi lebih banyak nilainya, pahalanya dibandingkan dengan yang sedekah jutaan rupiah. Jadi jangan sedih. Kenapa gitu? Misalnya gitu ya, punya duitnya cuman 50.000, ibu sedekahin 10.000, berarti ibu udah bersedekah 20% dari harta ibu. Itu nilainya besar dibandingkan dengan orang sedekah 1 juta, punyanya miliaran. Karena dia cuma 1/1000%, gitu kan? Ibu-ibu sekalian, maka enggak usah mengecilkan sedekah. Walaupun orang lihatnya, Allah lo sedekahnya cuma 5.000 perak doang, dibeli nasi juga enggak cukup. Misalnya gitu kan ya, dibeliin boba enggak cukup. Boba. Emang boba apaan sih? Ibu-ibu sekalian,
Jangan mengecilkan sedekahmu, karena nilai sedekah tuh Bu nggak dihitung dari nilai sedekahnya berapa. Allah tuh suka ngitungnya dari seberapa pemilikan hartamu. Gitu. Aja mudah-mudahan pokoknya malam ini Sya'ban usahakan ada sedekah yang kita sedekahkan. Allah tuh suka nggak tega. Kalau ngelihat hambanya yang sedekah tuh Allah suka nggak tega. Ya ampun, ini dikasih sedikit aja bisa ngasih sama orang lain. Bakalan aku kasih banyak dah gitu. Nah, tuh nanti sama Allah SWT dilipat-lipat gandakan, disenangkan dunia akhirat. Insya Allah.